Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel sharing suka-suka. Dalam video kali ini saya akan membahas materi ajar kelas 10 sejarah peminatan dengan judul sejarah sebagai peristiwa, kisah, dan seni. Namun sebelum saya mulai materinya, saya harap kalian bisa subscribe dulu, like, atau komen agar channel ini bisa terus berkembang. Nah, ayo kita langsung mulai saja. Seperti biasa kita bahas dulu kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Lalu tujuan belajarnya, setelah kalian melihat video ini kalian paham mengenai sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Nah, sebenarnya sejarah sebagai ilmu itu sudah dibahas di materi sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat materi yang sebelumnya dan bisa kalian klik di description di bawah. Jadi langsung kita mulai materi ini di sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa, di mana sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ingat ya, benar-benar terjadi ini berarti ada buktinya bahwa peristiwa tersebut pernah terjadi di masa lalu. Namun tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah, karena peristiwa sejarah itu harus memenuhi syarat, yaitu objektif dan penting. Jadi kalau misalnya kalian punya sejarah dan gak penting ataupun dampaknya tidak berdampak kepada orang banyak, itu tidak bisa dijadikan sebagai tulisan sejarah atau disebut dengan peristiwa sejarah ya. Lalu objektif dalam peristiwa sejarah tadi itu maksudnya apa? Jadi suatu peristiwa itu didukung oleh fakta sejarah atau ada buktinya. Fakta sejarah itu dapat dibuktikan. Nah, dalam bentuk foto, rekaman, kesaksian langsung dari pelaku sejarah ataupun folklore. Kepastian tentang fakta didapatkan dari hasil verifikasi atau pengujian terhadap data tentang peristiwa tersebut. Jadi tidak sembarangan guys, kalau misalnya mau ngebahas sejarah itu harus diuji dulu bagaimana keaslian dari foto, rekaman, atau kesaksian dari pelaku sejarah tersebut ya. Jadi diuji dulu. Lalu peristiwa penting di sini maksudnya adalah peristiwa yang terjadi mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan negara. Dampaknya itu jadi luas dan mengandung pelajaran-pelajaran bagi kehidupan manusia masa kini dan masa depan. Jadi bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya untuk menjalani masa yang akan datang ataupun masa sekarang ya guys. Selanjutnya, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, karena apa yang kita jalani dalam kehidupan ini sebenarnya itu adalah peristiwa sejarah yang merupakan sejarah sebagai kisah. Jadi peristiwa sejarah yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari adalah sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah tidak lain adalah cerita atau kisah, karena ketika ada pelaku sejarah itu pasti ditanya tentang keaslian suatu sejarah, itu pasti akan menceritakan sesuatu. Lalu tugas utama seorang sejarawan adalah menceritakan kisah tersebut. Sejarah adalah cerita atau kisah tentang sesuatu yang sudah terjadi. Cerita sejarah adalah cerita yang didasarkan pada fakta-fakta dan disusun dengan metode ilmiah. Jadi ada metode ilmiahnya ya guys, sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya tentang sejarah sebagai ilmu. Lalu yang bermula dari mencari dan menemukan jejak-jejak sejarah, menguji jejak-jejak tersebut dengan metode kritik yang disebut dengan kritik sejarah, lalu menginterpretasikan fakta-fakta dan akhirnya menulis hasil interpretasi tersebut menjadi sebuah kisah yang menarik. Dan nanti untuk metodenya ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya ya guys. Nah, selanjutnya sejarah sebagai seni. Ternyata sejarah juga bisa dijadikan seni guys, dimana sejarah sebagai seni itu berhubungan erat dengan cara penyampaian secara tertulis kisah sejarah yang diteliti. Bagaimana seorang sejarawan menulis sejarah itu tidak membosankan bagi pembacanya. Tulisan sejarah memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa yang khas. Makanya kalau misalnya kalian baca buku, itu pasti akan menemukan buku sejarah ya, itu akan menemukan keunikan-keunikan tersendiri dari tulisan tersebut. Ada yang langsung paham, ada juga yang harus berbelit-belit dulu, atau mungkin kalian harus mengulangnya beberapa kali. Intuisi di sini maksudnya adalah pemahaman atau naluri sejarawan ketika penelitian berlangsung. Lalu imajinasi di sini maksudnya adalah sejarawan harus bisa merekonstruksi dan membayangkan apa yang sebenarnya terjadi agar ketika ditulis itu
bisa ditulis dengan baik gitu. Dengan imajinasi tersebut, dengan rekonstruksi yang dia bayangkan, itu membuat si penulis itu terstimulasi mengimajinasikan atau membayangkan kejadian sejarah tersebut. Lalu emosional. Sejarawan harus terlibat secara emosional agar mampu memahami perasaan dari subjek penelitiannya, agar penelitiannya menjadi bermakna. Lalu gaya bahasa. Gaya bahasa yang khas akan membuat tulisan sejarah menjadi mudah dipahami dan menarik untuk dipahami. Yap, itu saja untuk materi kelas 10-nya ya, IPS Sejarah Peminatan. Jangan lupa kalau misalnya menurut kalian video ini bagus, kalian like, kalian share, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, salam suka-suka, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.